Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku semuanya kelas 7 MTS Negeri 2 Tegal dimanapun berada. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menerangkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup bab 2 ya, yang merupakan kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin itu klasifikasi makhluk hidup, tapi bagian pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada kesempatan kali ini akan diterangkan tentang pengertian klasifikasi ya. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang apakah yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup, nah, kemudian tujuan klasifikasi, serta dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, dan yang terakhir adalah tingkatan klasifikasi. Nah, jadi ada pada bagian kedua ini ada 4 bahasan yang akan dipelajari. Siswa-siswiku semuanya, pada kesempatan yang lalu kita sudah pernah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Saya berharap kalian masih mengingat apa yang telah disampaikan oleh saya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat kan? Oke, kita lanjutkan ke bagian kedua ini yang berkenaan dengan pengertian klasifikasi. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah apakah klasifikasi itu, bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup ya, mengapa makhluk hidup harus diklasifikasikan, serta kriteria apa saja yang dipakai untuk mengklasifikasi makhluk hidup, dan yang terakhir tentang tingkatan klasifikasi atau takson pada makhluk hidup ya, baik di hewan maupun tumbuhan. Oke, materi yang pertama di sini kita klik. Nah, ini yang namanya pengertian klasifikasi ya, adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Jadi yang memiliki ciri-ciri sama itu dikelompokkan menjadi satu kelompok ya. Nah, padahal yang namanya makhluk hidup di bumi ini kan sangat banyak jumlahnya dan jenisnya, serta beraneka ragam, baik bentuk, warna ya, makanan dan lain sebagainya itu beraneka ragam, sehingga untuk memudahkan mempelajarinya banyak para ahli biologi ya mengklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, secara garis besar yang namanya klasifikasi itu hanya ada hewan dan tumbuhan, atau kingdom hewan ya, dan kingdom tumbuhan lantai. Kalau hewan animalia. Nah, ini secara garis besar tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan pada kesamaan ciri-ciri. Seandainya tidak dikelompokkan kita akan bingung. Yang namanya di pasar aja kan, kalau kita mau beli cabai itu ada tempatnya ya, misalnya sayur mayur, kemudian daging, itu di pasar-pasar itu sudah mengelompok menjadi satu. Tidak mungkin misalnya di sini jual daging, sampingnya jual misalnya jual pakaian dan lain sebagainya, sehingga mereka akan berkelompok ya, mengelompokkan diri. Nah, di sini pada makhluk hidup itu dikelompokkan oleh ahli biologi yang namanya nantinya klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua tentang tujuan klasifikasi makhluk hidup. Mengapa harus diklasifikasikan ini? Kenapa? Nah, ini ada beberapa alasan yang digunakan oleh ahli biologi ini untuk
mengklasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Yang pertama, untuk mempermudah proses mempelajari makhluk hidup tersebut. Nah, jadi untuk pendidikan ini. Kemudian yang kedua, yang ini untuk mengetahui hubungan kekerabatan. Misalnya antara kucing dengan harimau itu sama-sama memiliki kumis ya ini ya. Nah itu memiliki kekerabatan ternyata dalam klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang C, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Artinya misalnya ini termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang predator, ya, pemakan, pemangsa, atau yang bukan. Ini jadi ya membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Kemudian untuk menyederhanakan objek studi, jadi disederhanakan supaya lebih fokus. Kita belajar tentang hewan, ya hewan itu kan banyak, hewan apa saja ya. Nah, hewan tentang mamalia, hewan menyusui misalnya, ya berarti fokusnya pada hewan menyusui, bukan antaran apa istilahnya. Kalau misalnya tidak disederhanakan, nanti kita bisa mengambil macam-macam. Artinya ada yang hewan menyusui, ada yang hewan melata dan lain sebagainya. Nah di sini disederhanakan sehingga objek studinya itu akan fokus pada satu jenis. Yang E, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, jadi memberikan nama itu nanti akan melihat kerabatnya. Ya, nanti kita akan lihat istilahnya antara kucing dengan harimau itu ada nama-nama yang sama karena itu satu kerabat. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Ya. Melihat tingkat kekerabatan makhluk hidup, ini salah satunya ya. Kemudian memudahkan dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam dan mengetahui jenis-jenis makhluk hidup tersebut. Ini manfaat dari adanya klasifikasi makhluk hidup. Ada 3 ya. Kalau tujuan klasifikasi makhluk hidup ini ada A, B, C, D, E. Ya, ada 5 poin. Ini yang harus kamu perhatikan. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan nanti bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah video ini. Oke, yang ketiga tentang dasar-dasar klasifikasi. Nah, jadi pengelompokan makhluk hidup itu ada dasarnya. Nah, ada kriterianya apa saja, kita lihat di sini kriteria dari pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini klasifikasi makhluk hidup ini didasarkan pada persamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri yang digunakan ini bisa ciri morfologi atau ciri anatomi. Kalau ciri morfologi berarti ciri-ciri yang tampak dari luar tubuh makhluk hidup. Misalnya beraneka ragam jenis paruh burung, cucuk. Ada yang runcing kecil, ada yang panjang, ada yang melengkung seperti pada kakak tua ya, pada burung beo, burung petet itu. Nah, ada yang panjang seperti pada bango itu. Nah, ini adalah ciri morfologi. Kemudian bentuk kaki elang itu jarinya panjang, kukunya panjang dan melengkung. Itu untuk apa? Untuk mencengkeram mangsa. Mangsanya kan diambil ya. Misalnya lagi terbang, kemudian di bawah ada kelinci misalnya. Ada kelinci di bawah, maka secara otomatis kalau elang itu lapar itu akan menukik ke bawah kemudian menangkap. Nah, kuku-kukunya akan menancap ke tubuhnya sehingga akan merobek perut dari kelinci, kemudian dibawa terbang untuk dimangsa. Nah, kemudian kalau kita lihat bebek itu memiliki selaput ya pada kakinya. Nah,
selaputnya agak lebar, sehingga ini untuk memudahkan ketika berenang dan berjalan di dalam air. Ini yang namanya ciri morfologi, yaitu ciri yang tampak dari luar. Sedangkan berikutnya adalah ciri anatomi. Anatomi ini berarti yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ciri anatomi atau ciri fisiologi juga bisa ini. Nah, di sini pada tumbuhan ciri morfologi yang bisa digunakan adalah misalnya warna bunga, bentuk bunga, bentuk biji, kekerasan biji, bentuk pohon dan lain sebagainya, bentuk daun termasuk. Sedangkan ciri anatominya adalah ada tidaknya berkas pengangkut atau mungkin kambium di dalam pohon atau tumbuhan tersebut. Nah, ini dasar-dasar klasifikasi ini. Jadi ada morfologi, ada anatomi. Ini dua ini yang dijadikan dasar awal mula dari pengelompokan makhluk hidup. Nah, yang terakhir tentang tingkatan klasifikasi. Nah, tingkatan klasifikasi ini merupakan urutan tingkatan takson, ya, mulai tingkat tertinggi, ya, kepada tingkatan yang lebih rendah. Ini seperti ini, harusnya dari rendah ke tinggi ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat yang tertinggi dulu, ada regnum atau dunia, atau juga kita sebut dengan kingdom atau kerajaan. Kemudian setelah kerajaan kan ada dua, kerajaan hewan dan tumbuhan. Hewan itu namanya Animalia Kingdom, ya. Sedangkan tumbuhan Plantae Kingdom. Jadi manusia maksudnya kemana? Manusia maksudnya ke hewan, ya. Hanya manusia akan diberi keistimewaan memiliki akal dan pikiran, ya. Sementara hewan itu hanya otak. Kita punya otak, tapi juga punya akal atau pikiran. Oke. Yang kedua divisio atau divisi. Nah, atau juga film, ya, film. Kemudian ada kelas, ordo, ya, bangsa. Kemudian ada family atau keluarga atau suku, genus, marga, ya, spesies, ya, atau jenis, dan varietas ras. Marga ini masih banyak digunakan di daerah Sumatera, ya. Ada di Batak ada marga apa misalnya, banyaklah marga di sana, ada marga Hasibuan dan lain sebagainya. Nah ini untuk hewan dan tumbuhan. Ini kalau pada hewan kingdom, film, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kalau pada tumbuhan sama kingdom. Nah, divisi ini ya. Kalau pada hewan film, tapi pada tumbuhan divisi. Kemudian yang lain kelas, ordo, family, genus, dan spesies sama. Jadi yang membedakan itu pada kelompok ini yang setelah kingdom, ya. Pada hewan namanya film, pada tumbuhan namanya divisi. Nah kita lihat coba. Ini tingkatan-tingkatan, misalnya pada jambu air, melinjo, komodo, bekicot. Jambu air dan melinjo itu sama-sama eukariot, ya, domainnya eukariot semuanya ini, termasuk bekicot, komodo. Tetapi kingdomnya jambu air kan tumbuhan, plantae, melinjo tumbuhan, plantae, komodo, nah ini animalia, bekicot juga animalia. Kemudian divisio atau film. Nah ini sama-sama spermatopita, jadi memiliki alat membiakan, ya, alat kelamin, ya, sperma. Kemudian di sini chordata, ini moluska. Nah ini contoh-contoh ini urutan dari yang tertinggi yang sampai ke terendah. Jadi ini domain itu tertinggi, kemudian ke sini ke bawah ini yang paling rendah. Nanti silakan dipelajari juga di buku-buku di RKS yang kita beli, ya, atau juga di buku-buku
yang kita beli, sehingga kamu pengetahuannya lebih luas, jangan hanya terfokus pada video ini. Oke anak-anakku sekalian, hanya ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Jangan lupa belajar di buku ya, dibaca, kemudian simak video ini. Jika belum subscribe, silakan subscribe ya. Itu ada tanda tulisan subscribe di bawah video ini yang berwarna merah. Nah, kalau warnanya masih merah, silahkan diklik ya, sehingga nanti warnanya akan berubah, tidak merah lagi. Nah, ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.